Halo para siswa sekalian, bertemu kembali dalam pembelajaran kimia farmasi. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang penerapan materi KSP terhadap titrasi argentometri. Ya, titrasi argentometri, prinsip reaksinya adalah berdasarkan reaksi pengendapan. Oke, ada banyak cara dalam titrasi argentometri, di antaranya ada cara Mohr, kemudian cara Volhard, cara Fayens, yang semuanya nanti akan dibahas dalam bab tentang titrasi argentometri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara Mohr. Pada cara Mohr, kita akan menggunakan baku sekundernya adalah larutan AgNO3. Kemudian, sampel yang akan ditetapkan kadarnya adalah garam halida atau garam yang mengandung halogen. Kita tahu unsur halogen itu ada F, Cl, Br, dan I. Ya. Nah, saya akan memberi contoh bagaimana penetapan kadar sampel NaCl. Pada prosedur penetapan kadar sampel NaCl, maka yang diisikan di buret adalah baku sekundernya. Jadi baku sekunder AgNO3 yang diisikan ke dalam buret. Kemudian yang diisikan ke dalam Erlenmeyer layer adalah sampel NaCl yang ditambahkan dulu indikator kalium kromat atau K2PrO4. Baku sekunder AgNO3 ini nanti akan bereaksi dengan sampel NaCl, juga akan bereaksi dengan indikator K2PrO4. Kita akan lihat dulu reaksinya. Jadi AgNO3, kalau dia bereaksi dengan NaCl, maka akan membentuk endapan AgCl ditambah larutan NaNO3. Koefisiennya semua 1111. Endapan AgCl ini warnanya putih. Kemudian kalau reaksi antara AgNO3 dengan K2PrO4 juga akan menghasilkan endapan, yaitu endapan Ag2PrO4 ditambah dengan larutan KNO3. Sini koefisiennya AgNO3 koefisiennya 2, kemudian KNO3 juga 2. Dan warna dari endapan Ag2PrO4 adalah merah bata. Pertanyaannya adalah, ketika titrasi dimulai, maka AgNO3 dari buret itu akan bereaksi dengan
zat yang ada di dalam Allen Mayer. Nah, di dalam Allen Mayer itu kan ada dua senyawa, ada dua zat, yaitu NaCl dengan K2CrO4. AgNO3 ini akan bereaksi lebih dulu dengan yang mana? Apakah dengan NaCl membentuk AgCl, ataukah dengan K2CrO4 nanti membentuk endapan Ag2CrO4? Untuk menjawab AgNO3 ini bereaksi dengan yang mana dulu, apakah dengan NaCl atau dengan K2CrO4, apakah terbentuk AgCl dulu ataukah terbentuk Ag2CrO4, maka kita perlu melihat dulu data KSP-nya masing-masing, ya. Jadi kalau dari buku-buku referensi, KSP AgCl itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 10. Kemudian KSP Ag2CrO4 itu 2,4 kali 10 pangkat min 12. Sehingga kalau dihitung F atau kelarutan dari AgCl itu sama dengan 10 pangkat min 5 molar. Kemudian kelarutan atau F dari Ag2CrO4 itu plus minus 10 pangkat min 4 molar. Dari data kelarutan ini kita dapat melihat bahwa kelarutan AgCl itu lebih kecil dibanding dengan kelarutan Ag2CrO4. Sehingga nanti yang mengendap lebih dulu di antara AgCl dengan Ag2CrO4, yang mengendap lebih dulu adalah AgCl. Karena kelarutan AgCl lebih kecil dibanding kelarutan Ag2CrO4. Kalau Cl- di dalam Allen Mayer sudah habis semua, bereaksi dengan AgNO3, jadi sudah terbentuk AgCl semua, barulah nanti penambahan AgNO3 selanjutnya akan bereaksi dengan K2CrO4 membentuk endapan merah bata. Sehingga di sini memang TAT yang terbentuk adalah terbentuk endapan berwarna merah bata. Selain karena kelarutan AgCl lebih kecil dibanding kelarutan Ag2CrO4 sehingga yang mengendap lebih dulu adalah AgCl, penyebab yang lain kenapa AgCl mengendap lebih dulu adalah ketika AgNO3 bereaksi dengan sampel NaCl yang konsentrasinya lebih besar dibandingkan dengan K2CrO4, maka memang akan terbentuk endapan AgCl lebih dahulu. Karena di sini sampel NaCl-nya memang lebih besar konsentrasinya dibanding dengan K2CrO4. Ya, demikianlah para siswa pembahasan penerapan materi KSP terhadap titrasi argentometri. Semoga kalian semua dapat memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali dalam video pembelajaran selanjutnya.